Ada yang mau investasi tapi bingung mau investasi di mana. Ada loh investasi yang anti ribet. Di konten ini saya akan bahas tentang reksadana dan alasan kenapa kamu harus investasi di sini. Halo, Haryo di sini, ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk bisa bantu kamu biar bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang alasan kenapa kamu itu harus investasi di reksadana. Reksadana merupakan investasi yang bisa dilakukan dengan modal kecil. Dan lagi kamu nggak perlu repot mengubah atau mengotak-atik portofolio investasi kamu. Saya akan jelasin cara kerja dari reksadana ini. Jadi, kamu sebagai pemilik dana menyetorkan sejumlah uang kepada manajer investasi untuk dikelola. Terus, manajer investasi itu mengelola uang kamu sesuai dengan jenis reksadana yang kamu pilih. Pada dasarnya, reksadana itu terdiri dari reksadana aktif dan pasif. Reksadana aktif artinya si manajer investasi secara aktif mengelola portofolio di reksadananya. Tujuannya tentu aja untuk mengalahkan kinerja indeks. Sedangkan reksadana pasif artinya si manajer investasi itu nggak secara aktif mengelola portofolio di reksadananya dan nggak terlalu banyak melakukan analisa. Karena portofolionya itu cuma ngikutin indeks acuannya aja. Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa biaya yang ditanggung sama kamu sebagai pemilik uang. Kalau kamu invest di reksadana aktif, maka tentu aja komisi yang didapatkan oleh manajer investasi lebih besar jika dibandingkan dengan reksadana pasif. Karena manajer investasi itu harus mengeluarkan tenaga dan pikiran yang lebih banyak. Lalu kenapa kamu harus invest di reksadana? Yang pertama, reksadana ini cocok buat pemula. Investasi reksadana merupakan jenis investasi yang sangat cocok buat kamu yang baru aja pengen mulai investasi, karena kamu nggak perlu mengetahui terlalu mendalam mengenai suatu investasi. Hal yang perlu kamu ketahui hanyalah karakter dasar saja dari suatu jenis reksadana. Sebagai informasi, untuk reksadana aktif secara garis besar dibagi jadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran, serta reksadana saham. Sedangkan reksadana pasif alokasinya adalah pada indeks saham, jadi mengikuti suatu indeks. Lalu yang kedua adalah kamu nggak punya waktu. Buat kamu yang nggak punya waktu, mungkin karena kesibukan kerja atau bisnis, investasi reksadana ini sangat cocok buat kamu. Karena investasi itu apalagi saham membutuhkan waktu untuk menganalisa. Sementara reksadana ini analisanya sudah dilakukan oleh manajer investasi. Selain itu, manajer investasi punya pengetahuan dan pengalaman dalam hal berinvestasi. Jadi kamu nggak perlu capek-capek buat ngabisin waktu buat analisa. Yang ketiga adalah kamu nggak perlu pusing. Kalau kamu berinvestasi reksadana, kamu otomatis nggak perlu pusing dan mikirin tentang investasi kamu. Kenapa demikian? Saya akan bandingkan lagi dengan investasi saham. Saat investasi saham, kamu akan dipusingkan dengan analisa yang harus kamu lakukan. Belum lagi kamu harus memikirkan saham apa yang akan kamu investasikan berikutnya. Kapan kamu harus beli, kapan kamu harus jual. Yang keempat adalah profil resiko. Reksadana itu cocok bagi berbagai profil resiko, dari orang yang berprofil resiko konservatif sampai agresif. Karena setiap profil resiko punya jenis reksadananya masing-masing. Misalnya buat kamu yang konservatif, kamu bisa pilih jenis reksadana pasar uang atau mengkombinasikannya dengan reksadana pendapatan tetap. Buat kamu yang moderat, kamu bisa pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Sedangkan buat kamu yang agresif, kamu bisa pilih reksadana saham. Yang kelima adalah bisa ditinggal tidur.
Investasi reksadana ini dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Maka bisa dikatakan investasi reksadana merupakan reksadana yang bisa kamu tinggal tidur. Kamu bisa sedikit tenang karena manajer investasinya itu biasanya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat baik dalam berinvestasi. Reksadana merupakan alternatif kamu yang baru belajar investasi atau memang tidak punya waktu. Terlebih, investasi ini dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Meskipun investasi reksadana ini memiliki biaya yang cukup besar jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, tapi reksadana ini bisa jadi sarana diversifikasi investasi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang alasan kenapa kamu harus investasi di reksadana. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.